Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang nikah dan kaitannya dengan hukum-hukum nikah. Kita akan membahas sekarang tentang fasakh nikah, pembatal pernikahan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Aib-aib yang bisa membatalkan pernikahan, ini ada hak hiyar di antara kedua belah pihak pengantin atau suami dan istrinya. Wa yuraddu dan dikembalikan. Ar-rajulu siapa lelaki, aidon juga. Ketika di atas kemarin kita telah membahas dikembalikan seorang istri kepada orang tuanya atau dipasah nikahnya, maka sekarang dikembalikan seorang suami. Seorang suami karena punya cacat tertentu, ada 5 kecacatan di sini, boleh seorang istri memiliki hak hiyar untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Kita lanjut. Wa yuraddu dan dikembalikan ar-rajulu siapa lelaki, aidon juga, maksudnya az-zauju dikembalikan seorang suami. Bihamsati uyubin dengan 5 aib, dengan 5 cacat. Seorang laki-laki, maksudnya seorang suami juga berhak dipulangkan sebab memiliki 5 aib atau 5 cacat. Yang pertama, bil jununi, dengan sebab gila. Wal jujami dan penyakit kulit, seperti telah dijelaskan kemarin, wal barosi dan penyakit baros. Wasabako dan telah lewat maknanya aib-aib tersebut. Jadi aib junun, jujam, baros sama dengan suami istri. Ketika si suami atau istri memiliki di tengah jalan dia gila, dia penyakit kulit, jujam, kusta, lepra, baros sama juga penyakit kulit juga, maka berhak masing-masing memutuskan untuk hiyar. Boleh meneruskan, boleh juga membatalkan pernikahan, baik sudah duhul ataupun belum. Kemudian yang selanjutnya, wa biwujudil jabbi. Nah, ini yang keempat, wa biwujudil jabbi dan sebab adanya jab. Apa sih jab? Wa huwa adapun jab qat'ud dzakari, terputusnya jakar, kemaluan laki-laki, kullihi ya semuanya, aibadihi atau sebagiannya jakar. Nah, jadi jab ini terputus jakar kita seluruhnya atau sebagian. Wal baqi dan adapun yang tersisa minhu dari jakar, al hasyafah dunal hasyafati, di bawah ukuran hasyafah. Jadi maksudnya jabi di sini adalah jakarnya terputus mau semuanya ataupun sebagian, dan yang tersisa dari jakar tersebut di bawah hasyafah. Kalau hasyafah ini ya ujung penis yang disunat itu. Nah, ketika ukurannya segitu bahkan di bawah dari itu, maka punya hak hiyar seorang istri. Dia boleh melanjutkan, boleh juga meneruskan pernikahan. Nah, bisa saja terjadi di tengah jalan, suaminya tahu-tahu jatuh, kemudian patah kemaluannya atau dan sebagainya, maka si seorang istri boleh hiyar, meneruskan atau membatalkan pernikahan. Fa'in baqiya, maka jika tersisa qadruha, kadarnya hasafah, fa'aksara atau lebih banyak, fala khiyara maka tidak ada khiyar. Maka tidak ada khiyar itu mawjud. Jika yang tersisa seukuran hasyafah atau lebih panjang maksudnya, maka tidak ada hak khiyar. Artinya dia tetap ada jakar, hanya saja jakarnya seukuran hasafah. Hasafah ini kan ujung penis yang disunat itu. Nah, ketika lebih panjang, lebih dari segitu ataupun minimal segitu, itu tidak ada khiyar, teruskan pernikahan. Apalagi lebih panjang, itu tidak ada khiyar, hak pilih untuk dia membatalkan pernikahan. Tetap diteruskan pernikahannya. Kemudian wa biwujudil unnah, dan sebab adanya unnah. Apa sih unnah? Bidomil aini, ainnya di domah unnah. Wa huwa
atau wahia adapun hunnah. Apa itu unnah? Ada zujauji, ialah lemahnya suami, anil wat'i dari berhubungan badan, fil kubuli di dalam di kubul, li syukutil kuwati karena hilangnya kekuatan. Nah, an-nasyirati yang menegang, lidofin karena kelemahan, fi qalbihi di dalam hatinya jauj, wa alatihi dan alat vitalnya si zaud atau alat kelaminnya si jauz. Jadi yang terakhir adalah adanya unnah. Unnah itu adalah lemahnya suami dari bersenggama di kubulnya. Karena apa? Hilangnya kekuatan. Nasyiroh yang menegang, impoten. Impoten. Nah, karena apa? Kelemahan di dalam hatinya. Maksudnya di dalam hatinya ini ya nggak ada nafsu sama sekali si suami ini, atau alat vitalnya memang yang lemah. Nah, tapi lemah ini ada syaratnya. Ada syaratnya ketika memang si istri boleh hak hiyar, dia boleh membatalkan pernikahan tatkala belum duhul. Misalkan seseorang ini pengantin baru, ternyata pas mau melakukan pengantin baru, si suami ini tidak bisa bangun, lemah sekali. Maka si istri boleh hak hiyar, boleh membatalkan pernikahan. Nah, tidak dengan misalkan sudah lama, sudah anak 10, anak 9, anak 8, memang suaminya udah tidak berdaya akibat kecelakaan, ini tidak ada hiyar. Nah, ini yang dibolehkan tatkala memang belum duhul. Seorang baru nikah, namun diketahui bahwa suaminya tidak bisa bangun karena lemah, karena memang tidak nafsu, atau karena memang jakarnya kena masalah. Nah, boleh hak hiyar, boleh membatalkan pernikahan, boleh melakukan pasah nikah. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan fil uyubi di dalam aib beberapa cacat al-madhkurati yang disebutkan apa aib ar-raf'u ia mengajukan fiha di dalam uyub ilal qadi kepada hakim. Jadi di dalam aib-aib tersebut disyaratkan harus melapor pada seorang qadi atau hakim, atau kalau sekarang pengadilan agama. Nah, ketika pasangan kita atau siapapun itu mengalami hal-hal aib-aib ini, maka dia harus melapor kepada pengadilan agama untuk dibatalkan pernikahannya. Bukan, kita lanjut dulu. Wala yanfaridu, dan tidak melakukan sendiri az-zaujani siapa suami istri bitarodi dengan sukarela, suka sama suka, bil fashi dengan membatal pernikahan. Fiha di dalam uyub. Kama yaktadihi sebagaimana perkara, sebagaimana keterangan yaktadihi yang menunjukkan pada kalamul mawardi, kalamnya mawardi. Wa ghairihi, dan selainnya mawardi. Nah, jadi bagi pasangan suami istri tidak boleh melakukan pasah nikah. Sebab aib-aib tersebut dengan dasar saling rela, sama rela. Jadi nggak boleh dia, udah kita ada aib, kita berpisah saja, nggak boleh. Maka syaratnya dia harus mengadu kepada hakim, ke pengadilan agama untuk diputuskan, dibatalkan pernikahan. Jadi bukan main sendiri, bukan jalan sendiri, walaupun suka sama suka, seperti itu. Sebagaimana yang menunjukkan pada keterangan tersebut kalamul mawardi dan selainnya kalam mawardi. Lakin zohirun nasi, tetapi zohirna nas hilafuhu ialah berbeda pada kalam mawardi. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.